Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya dan tetap semangat belajar. Walaupun dengan kondisi kita yang terbatas karena terpisah jarak serta ruang dan waktu. Baik, langsung saja sekarang kita akan membahas materi tentang suhu dan kalor. Saya harap kalian menyimak video ini dengan baik. Apabila masih ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Suhu dan kalor memang sangat berhubungan erat, namun keduanya merupakan kesatuan yang berbeda. Suhu menyatakan ukuran panas atau dinginnya suatu benda, sedangkan kalor menyatakan perpindahan energi panasnya. Jadi kalian bedakan ya. Oke, untuk lebih lengkapnya simak langsung materi dasar suhu dan kalor berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, suhu merupakan ukuran mengenai panas atau dinginnya suatu zat atau benda. Misal, oven yang panas dikatakan bersuhu tinggi, sedangkan es yang membeku dikatakan memiliki suhu rendah. Kemudian, sedangkan kalor, apa itu kalor? Kalor adalah energi panas zat yang bisa melakukan perpindahan dari suhu tinggi ke suhu rendah. Jadi berbeda ya antara suhu dan kalor. Adapun rumus kalor adalah Q besar sama dengan M kecil dikali C kecil dikali delta T. M massa benda, C kalori jenis, dan delta T perubahan suhu. Jadi untuk rumus kalor ini C-nya harus C kecil ya. Kalau C besar itu merupakan kapasitas kalor, bukan kalori jenis. Oke, kalian mungkin tahu apa ini? Ya, ini merupakan termometer. Termometer adalah alat yang dirancang untuk mengukur suhu suatu zat. Ada beberapa jenis termometer yang prinsip kerjanya bergantung pada beberapa sifat materi yang berubah terhadap suhu. Nah, untuk mengukur suhu secara kuantitatif perlu didefinisikan semacam skala numerik. Skala yang paling banyak digunakan sekarang khususnya di Indonesia adalah skala Celsius atau C ya. Kadang disebut skala centigrade. Di Amerika Serikat, skala Fahrenheit juga umum digunakan. Nah, skala yang paling penting dalam sains adalah skala absolut atau Kelvin ya. Kelvin merupakan satuan dari suhu, merupakan besaran pokok. Untuk skala Celsius dan Fahrenheit, kedua titik tetap ini dipilih sebagai titik beku dan titik didih dari air. Keduanya diambil pada tekanan atmosfer. Titik beku didefinisikan sebagai suhu di mana fase padat dan cair ada bersama dalam kesetimbangan titik didih. Sedangkan titik didih merupakan suhu di mana zat cair dan gas ada bersama dalam keseimbangannya. Nih misal, pada skala Celsius titik bekunya merupakan 0 derajat Celsius. Sedangkan titik didihnya 100 derajat Celsius. Kemudian Fahrenheit, titik bekunya merupakan 32 derajat Fahrenheit, sedangkan titik didihnya merupakan 212 derajat Fahrenheit. Pemuaian. Apa itu pemuaian? Pemuaian adalah bertambah besarnya ukuran suatu benda karena kenaikan suhu yang terjadi pada benda tersebut. Nah, kenaikan suhu yang terjadi menyebabkan benda itu mendapat tambahan energi berupa kalor yang menyebabkan molekul-molekul pada benda tersebut bergerak lebih cepat. Oke, sebagai contoh rel kereta api dibuat renggang untuk tepat pemuaian karena kenaikan suhu di siang hari. Kemudian kita masuk
pengaruh kalor terhadap suatu zat. Setiap ada perbedaan suhu antara dua sistem, maka akan terjadi perpindahan kalor. Kalor mengalir dari sistem bersuhu tinggi ke sistem yang bersuhu lebih rendah. Nah, apa sajakah pengaruh kalor terhadap suatu benda? Yang pertama, kalor dapat merubah suhu benda. Kalor merupakan salah satu bentuk energi sehingga dapat berpindah dari satu sistem ke sistem yang lain karena adanya perbedaan suhu. Sebaliknya, setiap benda atau setiap ada perbedaan suhu antara dua sistem maka akan terjadi perpindahan kalor. Sebagai contoh, es yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air atau es dimasukkan ke dalam ember ya, maka es akan mencair dan air menjadi dingin. Yang kedua, kalor dapat mengubah atau merubah wujud zat. Kalor yang diberikan pada zat padat mengubah wujud zat tersebut. Nah, perubahan wujud yang terjadi ditunjukkan oleh gambar berikut. Misal, perubahan wujud zat cair ke padat yaitu membeku yang mana melepaskan kalor. Sedangkan perubahan wujud padat ke cair yaitu mencair yang mana memerlukan kalor. Begitu seterusnya ya. Sekarang kita masuk perpindahan kalor. Kalor berpindah dari satu tempat atau benda ke tempat atau benda lainnya dengan 3 cara, yaitu konduksi atau hantaran, konveksi atau aliran, dan radiasi atau pancaran ya. Yang pertama, konduksi atau hantaran. Ketika sebuah batang logam dipanaskan pada salah satu ujungnya, beberapa saat kemudian ujung yang kita pegang akan segera menjadi panas, walaupun tidak bersentuhan langsung dengan sumber panas. Nah, dalam hal ini kita mengatakan bahwa kalor dihantarkan dari ujung yang panas ke ujung yang lain yang lebih dingin. Konduksi atau hantaran kalor pada banyak materi dapat digambarkan sebagai hasil tumbukan molekul-molekul atau suatu zat yang memiliki konduktivitas termal besar. Jadi benda yang bisa menghantarkan kalor dengan baik dinamakan konduktor yang baik. Contohnya seperti logam. Yang kedua ada konveksi atau aliran. Zat cair dan gas umumnya bukan penghantar kalor yang sangat baik. Meskipun demikian, keduanya dapat mentransfer kalor cukup cepat dengan konveksi atau aliran ya. Konveksi atau aliran adalah proses di mana kalor ditransfer dengan pergerakan molekul dari satu tempat ke tempat yang lain. Bila pada konduksi melibatkan molekul yang hanya bergerak dalam jarak yang kecil dan bertumbukan, sedangkan pada konveksi pergerakan molekul dalam jarak yang sangat besar. Kemudian yang terakhir ada radiasi atau pancaran. Perpindahan kalor secara konduksi dan konveksi memerlukan adanya materi sebagai medium ya, untuk membawa kalor dari daerah yang lebih panas ke daerah yang lebih dingin. Akan tetapi berbeda nih dengan radiasi, yang mana radiasi terjadi tanpa medium apapun. Semua kehidupan di dunia ini bergantung pada transfer energi dari matahari. Dan energi ini ditransfer ke bumi melalui ruang hampa atau hampa udara. Nah, bentuk transfer energi ini dalam bentuk kalor yang dinamakan radiasi.
Oke, alhamdulillah itulah materi tentang suhu dan kalor yang mungkin sebagian sudah kita bahas. Mungkin di lain waktu akan kita bahas agar lebih sempurna lagi ya, seperti tentang rumus-rumus serta bunyi-bunyi hukum yang terdapat di materi suhu dan kalor. Saya harap kalian cari lagi literasi tentang suhu dan kalor dan dipelajari lagi lebih dalam agar kalian benar-benar mengerti. Oke, tetap semangat dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agar kalian bisa mendapatkan keberkahan yang melimpah melalui ilmu. Sokrates mengatakan, ilmu seperti udara, ia begitu banyak di sekeliling kita. Kamu bisa mendapatkan kapanpun dan dimanapun. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.